Coba kalian pikirkan sebuah bilangan. Kemudian kalian tambahkan lagi dengan sebuah bilangan. Madam tahu hasilnya pasti bilangan genap. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Sri. Di video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sifat tertutup pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat ganjil genap pada penjumlahan dan pengurangan. Kalian tahu nggak sih apa itu bilangan ganjil dan apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang jika dibagi 2 maka sisanya adalah 0. Misalnya 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. Misalkan min 6 dibagi 2 sama dengan min 3, sisa 0. Nah, sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang jika dibagi 2 maka sisanya adalah 1. Misalnya 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Min 7 dibagi 2 sama dengan min 3, sisa 1 pin negatif. Ingat ya, sisanya harus positif. Maka kita tambahkan 1 pasang pin negatif dan pin positif. Nah, sekarang sudah ada 2 pin negatif lagi. Jadi bisa kita bagi 2 lagi nih adik-adik. Jadinya tiap bagian ada 4 pin negatif. Nah, sisanya adalah 1 pin positif. Jadi min 7 dibagi 2 sama dengan min 4, sisa 1. Oke, sekarang kalian sudah mengerti ya tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, di awal video tadi kalian sudah menjumlahkan ya bilangan genap ditambah dengan bilangan genap yang hasilnya akan bilangan genap. Kok bisa ya, Kak? Oke, supaya kalian mengerti, perhatikan penjelasan Kakak ya. Misalkan Kakak memilih 2 bilangan genap, yaitu 12 ditambah 10 sama dengan 22. 12 dibagi 2 adalah 6, sisanya 0. Dan 10 dibagi 2 adalah 5, sisanya 0. Hasilnya 22 dibagi 2, sisanya 0. Maka penjumlahan 2 bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Tapi ini berlaku untuk semua bilangan nggak ya? Oke, sekarang kita coba pada bilangan yang lain ya. Min 18 ditambah min 16 sama dengan min 34. Min 18 dibagi 2 adalah min 9, sisa 0. Dan min 16 dibagi 2 adalah min 8, sisa 0. Hasilnya min 34 dibagi 2 hasilnya adalah min 17, sisa 0. Nah, karena sisanya 0, maka penjumlahan 2 bilangan genap juga menghasilkan bilangan genap ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap bilangan genap ditambah bilangan genap selalu menghasilkan bilangan genap. Lalu bagaimana dengan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil? Oke, misalkan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kok hasilnya bisa genap ya, Kak? Oke, supaya kalian lebih mengerti, kalian perhatikan penjelasan Kakak ya. 3 dibagi 2 adalah 1, sisa 1. Dan 5 dibagi 2 adalah 2, sisa 1. Nah, jika sisanya kita gabungkan, maka menjadi 2 dibagi 2 adalah 1, sisa 0. Sehingga bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Ini berlaku untuk semua bilangan nggak ya? Kita coba pada bilangan yang lain ya. Min 7 ditambah min 9 sama dengan min 16. Min 7 dibagi 2 sama dengan min 3. Sisa 1 pin negatif. Ingat ya, sisanya harus positif. Maka kita tambahkan 1 pasang pin negatif dan pin positif. Nah, sekarang sudah ada 2 pin negatif lagi. Jadi bisa kita bagi 2 lagi nih adik-adik. Jadinya tiap bagian ada 4 pin negatif. Nah, sisanya adalah 1 pin positif. Jadi, min 7 dibagi 2 sama dengan min 4, sisa 1. Begitupun dengan min 9 dibagi 2.
sama dengan min 4 sisa 1 pin negatif. Ingat ya, sisanya harus positif. Maka kita tambahkan 1 pasang pin negatif dan pin positif. Sekarang sudah ada 2 pin negatif lagi. Jadi bisa kita bagi 2 lagi nih adik-adik. Jadinya tiap bagian ada 5 pin negatif. Dan sisanya adalah 1 pin positif. Jadi min 9 dibagi 2 sama dengan min 5 sisa 1. Min 7 dibagi 2 adalah min 4 sisa 1. Dan min 9 dibagi 2 adalah min 5 sisa 1. Nah, jika sisanya kita gabungkan, maka menjadi 2 dibagi 2 adalah 1. Sisanya adalah 0. Sehingga bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap bilangan ganjil jika ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti ya? Lalu bagaimana jika yang dijumlahkan adalah bilangan genap dan bilangan ganjil? Hasilnya bilangan genap atau bilangan ganjil ya? Kalian perhatikan penjelasan kakak. Kita pilih sembarang bilangan genap dan bilangan ganjil. Misalkan 56 ditambah negatif 37 sama dengan 19. Pertama 56 dibagi 2. Kita punya 5 puluhan dan 6 satuan ya. Kita letakkan 2 puluhan pada setiap bagian. Lalu yang 1 puluhan ini kita jadikan 10 satuan. Biar bisa kita bagi 2. Lalu 6 satuannya juga kita bagi 2 ya. Sehingga 56 dibagi 2 adalah 28 sisa 0. Lalu negatif 37 dibagi 2. Kita punya 3 puluhan negatif dan 7 satuan negatif. Kita letakkan 1 puluhan negatif pada setiap bagian. Lalu 1 puluhan negatif yang ini kita jadikan 10 satuan negatif agar bisa kita bagi 2. Kemudian 7 satuan negatifnya kita letakkan 3 satuan di setiap bagian. Sisa 1 pin negatif. Ingat ya, sisanya harus positif. Maka kita tambahkan 1 pasang pin negatif dan pin positif. Nah, sekarang sudah ada 2 pin negatif ya, yang bisa kita bagi 2. Jadinya tiap bagian terdapat 19 pin negatif dan sisa 1 pin positif. Jadi negatif 37 dibagi 2 adalah negatif 19 sisa 1. Jika sisanya kita gabungkan, maka sisanya adalah 1. Sehingga akan menghasilkan bilangan ganjil. Dapat kita simpulkan bahwa bilangan ganjil ditambah dengan bilangan genap hasilnya selalu bilangan ganjil. Oke, kita perhatikan lagi ya. Min 27 ditambah 106 sama dengan 79. Min 27 dibagi 2 sama dengan min 13 sisa 1 pin negatif. Ingat ya, sisanya harus positif. Maka kita tambahkan 1 pasang pin negatif dan pin positif. Sekarang sudah ada 2 pin negatif lagi, sehingga bisa kita bagi 2. Jadinya setiap bagian ada 14 pin negatif. Nah, sisanya adalah 1 pin positif. Sehingga min 27 dibagi 2 sama dengan min 14 sisa 1. Dan 106 dibagi 2 hasilnya adalah 53 sisa 0. Lalu yang 1 puluhan ini kita jadikan 10 satuan. Jika sisanya kita gabungkan, maka sisanya tetap 1. Sehingga hasilnya adalah bilangan ganjil. Dapat kita simpulkan bahwa bilangan ganjil ditambah dengan bilangan genap hasilnya selalu bilangan ganjil. Sekarang kalian sudah mengerti ya. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Ingat ya, pada pengurangan yaitu sama dengan menjumlahkan bilangan negatif. Oke, sekarang kakak mempunyai beberapa contoh. Kalian perhatikan ya. Contoh soalnya adalah 106 ditambah min 27 sama dengan, nah, karena penjumlahan dengan bilangan negatif sama dengan pengurangan, jadi 106 dikurangi 27.
sama dengan 79. 106 dibagi 2 hasilnya adalah 53, sisa 0. Atau bisa juga 51 sisa 2. Dan 27 dibagi 2 hasilnya 13 sisa 1. Jika sisanya kita kurangkan, maka sisanya menjadi 1. Sehingga hasilnya adalah bilangan ganjil. Jadi, bilangan genap dibagi 2 sisanya 0. Atau bisa juga 2. Bilangan ganjil dibagi 2 sisanya 1. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa pengurangan bilangan genap dan bilangan ganjil hasilnya selalu bilangan ganjil. Ini juga berlaku pada pengurangan 2 bilangan ganjil, selalu menghasilkan bilangan genap. Serta berlaku juga pada pengurangan 2 bilangan genap akan selalu menghasilkan bilangan genap. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah mengerti ya? Oke, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang sifat ganjil genap pada penjumlahan dan pengurangan. Kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pada 2 bilangan genap akan selalu menghasilkan bilangan genap. Dan yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan pada 2 bilangan ganjil akan selalu menghasilkan bilangan genap. Berarti jika jenis bilangannya sama, maka hasilnya akan selalu bilangan genap. Nah, yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan. Jika satunya genap, maka yang lainnya adalah ganjil, hasilnya akan selalu bilangan ganjil. Artinya, jika 2 jenis bilangannya berbeda, maka hasilnya adalah ganjil. Wah, ternyata mudah sekali ya. Tetap semangat, sampai jumpa!